Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, alim ulama, para asatizah, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang hadir di Masjid Al-Kiram Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita mengharuskan kita untuk memuja dan memujinya dengan pujian setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan mau menerima kita tamu yang berbahagia di rumahnya. Semoga Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah terima amal-amal saleh kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan senantiasa kita rindukan dan kita ta'zim serta tinggikan seperti yang Allah perintahkan kepada kita, bagaimana bersikap kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat dan salam kepadanya, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat, mudah-mudahan berbuah syafaat di akhirat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai. Dalam hitungan hari bulan Ramadan segera akan hadir. Salah satu dari nama yang dikenal dengannya bulan Ramadan adalah Syahrul Judi wal Karam, yaitu bulan kedermawanan, bulan murah, atau suka
bersedekah. Sampai-sampai Nabi SAW bila datang bulan Ramadan, beliau itu lebih pemurah lagi, sampai digambarkan lebih daripada angin yang bertiup kencang apabila masuk bulan Ramadan. Oleh sebab itu mungkin patut kita untuk diberikan bekal semangat, sehingga datanglah judul Siten iyo jua siko iyo jua abi tiole Siten iyo jua siko iyo jua abi tiole. Kaum muslimin maksud apa arti itu? Sitan berimpak jua, siko bersedekah jua, tu mana tinggallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Ahmad beratkan dalam kitab Az-Zuhud, Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Baihaqi juga dalam kitab Az-Zuhud dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Bilal bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membawa sekampie korma. Apa sekampie? Apa waswara sekampie sih? Sekambuik godang lah. Hah? Satu tuang? Satu tuang. Sekantuang. Sekantung korma. Ya isi sekilo setengah. Lalu Nabi katakan, "Mahadza ya Bilal?" Ini apa Bilal? Dia bilang, "Tamrun ya Rasulullah." Kurma yang iddakhartuhu, saya tabung, yang saya simpan untukmu, walidifanika, untukmu dan untuk tamu-tamumu. Lalu Nabi katakan, "Ala yakhafu ya Bilal an tafura lahu?" Bahwa tidak takut engkau hai Bilal, yafura lahu aw yafura lahu bukharun fi jahannam. Tidak takut kamu nanti ini melahirkan asap api di neraka jahannam. Lalu Nabi katakan, "Anfik Bilal wa la takhsha min zil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, dan jangan takut dari yang maha memiliki arasy, bahwa infakmu akan mengurangi atau membuatmu punya rezeki sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, karena ini adalah memotivasi saya dan kita semua. Mungkin akan banyak cerita di dalamnya, tapi cerita tidak cerita-cerita lah. Adalah kisah-kisah orang-orang yang besar, orang-orang yang menghayati pesan-pesan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Bahwa Nabi katakan, la yanqusu malun minas sadaqah, atau la tanqusu sadaqatun minal mal. Bahwa sedekah itu tak mengurangi harta, atau harta tak berkurang dengan sedekah. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagaimana nak berkurang? Padahal sang pemberi dan pemilik asli berjanji bahwa kau beri 1, aku balikkan, aku balas 10. Awak berikan 1, Allah janji berikan balasan 10. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki.
Yakin apa tidak kita ya? Yang masalahnya sini yakin apa tidak. Kadang-kadang memang kita diuji. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di saat di Jazirah Arab waktu itu di musim resesi ekonomi, dia canggih bahasa dikit pokoknya. Nah, musim susah mendapatkan barang, pangan, sandang dan lainnya. Datang perdagangan Utsman dari Syam, 1000 ekor onta membawa perdagangannya. Dan riwayat lain kan ada 100. Kejadiannya berulang bukan sekali. 1000 kalau onta bisa menarik 200 kilo atau 2 kuintal per ekor kali 1000. 2 tui kilo kali 1000. Saya metong dia. Kau nak konsentrasi metong pagi ni lah. Sedang berbunga-bunga lah. Semoga barakah. Semoga barakah. Nah. 2 tui kali 1000. 2,000. Apa ya warna metong? 2 tui kali 1000 sama dengan 200.000 kilo. Bapak itu. Bapak 2 ton berisi banyak sekali dagangannya. Para pedagang di musim-musim sulit seperti itu harga pasti akan lebih mahal. Mereka datang ke Utsman, "Man, jual kepada kami. Saya beri untung 1 dirham untuk modal 1 dirham, 100% untungnya. 10% bang, 100%. Utsman bilang, ada yang bisa memberi saya untung lebih besar dari itu. Mereka tawar lagi, 2 dirham untungnya. 1 dirham, kalau modal 1 miliar, kami kasih kamu 3 miliar, untung 2 miliar. Ada yang lebih besar untungnya dari itu. Ada yang saya siap beli lebih mahal dari itu. Sampai 5, tidak sanggup lagi mengangkat. Ya, sampai 5 dirham untuk modal 1 dirham, artinya dengan modal 1 miliar saya akan berikan kamu 6 miliar. Nah, 6 miliar untuk modal 1 miliar. Kata Utsman, masih ulang tu lihat. Hah? Ulang lihat? Enggak. Baik. Berarti tadi tak terang huruf aja. Tulang tu lihat. Enggak lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. 6 miliar untuk modal 1 miliar. Lebih kurang begitu. Atau Utsman, ada yang lebih berani beli mahal, ada yang berani beli lebih mahal dari itu. Seketika tidak ada lagi yang bisa menawar. Apa kata Utsman? Ushidukum anna hazil 1000 ba'ir wa ma 'alaiha lillahi tabaraka wa ta'ala fi sabilillah. Saya bersaksikan kepada kalian semua bahwa 1000 ekor onta ini dengan segala bawaannya fi sabilillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa jiwa yang terselamatkan, berapa keluarga yang teramankan, dan mereka pasti akan mendoakan. Kita butuh doa-doa orang yang ikhlas, doa-doa orang yang tidak tendensius, doa-doa orang yang sepenuh hati dipanjatkan. Kita tidur, mereka bangun, selaksa doa mengetuk pintu langit. Apa susahnya bagi Allah untuk mengembalikan? Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala tidak pernah merasa tidak bahagia dalam hidupnya, karena dialah yang senantiasa berbagi bahagia.
karena al jaza'u min jinsil amal, balasan yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Berapa hati yang tersenangkan, berapa jiwa yang tertenteramkan, berapa hajat yang terkabulkan dengan sedekah yang dia berikan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bicara tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, yang tak kalah, bahkan tak bisa ditandingi oleh siapapun. Dalam kondisi yang serba sulit, meninggalkan keluarganya tanpa bekal. Semua dibawa untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Utsman radhiyallahu anhu ketika dia membuat seperti itu, Nabi yang menjadi saksi langsung berdasarkan perkataannya dari wahyu, ma yadurru Utsmana ma ya'malu aw yaf'alu ba'dal yaum. Apapun yang dikerjakan Utsman setelah hari ini, setelah yang dia lakukan ini, tidak bermudarat kepadanya. Surga, surga. Utsman berhenti, Utsman berlari tak henti. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Ada seorang syekh di malam Idul Fitri, di saat beliau harus sibuk untuk menyiapkan bahan khutbahnya esok pagi, di saat dia harus menjawab berbagai pertanyaan yang masuk melalui WA, di saat dia harus mengucapkan tahniah Idul Fitri kepada karib kerabat, andai tolan, kolega dan rekan, dan harus menjawab ucapan selamat mereka, beliau ditelepon oleh seorang ibu janda. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, besok kan Idul Fitri. Demi Allah Syekh, saya dengan anak saya 4 atau 5 orang, saya lupa jumlahnya. Demi Allah tidak ada sedikit pun yang akan kami makan besok itu, atau malam ini dan sampai besok. Sedikit pun tak ada yang bisa kami makan. Mendengar itu tentu akan berlomba berbagai bisikan kepada hatinya, menyiapkan khutbah besok pagi, mengucapkan selamat kepada karib kerabat, keluarga, atau mengurus hamba Allah ini. Ini cuma satu orang yang akan kita abaikan banyak orang. Tapi subhanallah, akhirnya dia katakan, dia berjanji, saya akan siapkan untuk anak-anak tersebut, anak-anak yatim tersebut, seperti yang ada saya siapkan untuk anak-anak saya. Dia tutup teleponnya, lalu dia minta istrinya untuk menemani, karena kan ke rumah janda kan tidak boleh sendiri. Dibawa istrinya. Saya sampai ke rumah, cari alamat, sampai ke rumahnya, saya titip istri di situ, saya pergi belanja berbagi keperluan untuk hari raya, daging, rempah-rempah, sayur-sayur, kue-kue, buah-buahan, dan seterusnya yang dibutuhkan. Bawa ke rumahnya, berkeranjang banyak. Sampai di rumah menangis itu ibu. Ya Syekh, inna hadhil asya' satakhrab. Ini barang-barang yang kau beli banyak ini akan rusak. Kata Syekh, kenapa tidak rusak, disimpan dalam PTS? Oleh Syekh, PTS kami sudah tidak ada sejak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Di rumah ini tidak ada kulkas. Subhanallah, ujian lagi. Dan beli bahan makanan, minta kulkas pula. Subhanallah. Akhirnya dia terpaksa buka telepon. Dia telepon salah seorang kerabat atau saudaranya yang bekerja di bagian alat-alat listrik dan elektronik. Dia telepon, Fulan, ini dia sebutkan kisahnya.
orang miskin yang harus dibantu malam ini, dia sudah belikan ini, siap saya antarkan sekarang juga. Dan ini juga sedekah fi sabilillah, sudah gratis lagi. Memang subhanallah, orang baik-baik itu temannya biasanya juga baik-baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebentar sampai kulkas, masukkan barang, dihidupkan. Lalu karena sudah merasa capek dan sudah merasa ini, Syekh minta sebagai bentuk tawaduknya, minta ibu itu menyiapkan minuman teh. Apa jawabannya? Sejak 3 bulan tabung gas kami tidak berisi. Allahu Akbar. Dah 3 bulan tak berisi tabung gas, berarti tidak masak sejak 3 bulan. Wallahi kata Syekh, demi Allah saya akan siapkan seperti saya menyiapkan keluarga saya malam ini. Lalu pergi lagi Syekh mencari tabung gas, beli tabung gas baru dengan kompor gasnya sekali. Lalu setelah itu baru dihidupkan, baru dia minta dia siapkan minuman tadi. Artinya supaya orang itu tidak sungkan, dia mau minum di rumahnya. Akhirnya dia minum, selesai minum dia pulang. Subhanallah, tidak jadi nyiapkan khutbahnya. Terpaksa apa yang ada dalam memori. Tidur dia malam itu. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Dia berjalan suatu taman yang luas dan indah. Buah-buah yang sangat ranum dan besar-besar. Tiba-tiba dia ngiler untuk memetiknya. Dia nak petik, dilarang. Jangan. Ini untuk orang-orang biasa, masyarakat biasa. Kamu ada bagian yang lebih dari itu. Lalu dari atas ada pula buah-buahan menjuntai dari atas, lebih ranum dan lebih besar. Lalu dipersilahkan dia memakannya. Apa kata Syekh? Kitu amut min halawati, saking manisnya saya hampir mati karena itu. Saking manisnya. Tiba-tiba saya terbangun dan saya bangunkan istri. Katanya saya bermimpi begini. Istrinya bilang, mulutmu wahai suamiku lebih harum dari minyak kasturi. Bekas apa tadi? Makan buah tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang menikmati dan bahagia. Ini baru di dunia yang Allah siapkan, yang di akhirat lebih kekal dan abadi. Ada seorang pengusaha. Subhanallah. Dia menanggung kehidupan sekampung halamannya. Seluruh orang kampung itu disubsidinya setiap bulan. Dia punya pabrik, setiap bulan mereka disubsidinya setiap rumah tanpa kecuali. Ya, yang agak kaya sedikit sebagai hadiah lah, yang miskin sebagai sedekah. Subhanallah, ketika pabriknya terbakar, ya, tanpa memanggil damkar, orang sekampung ikut membantu memadamkannya. Bahkan anak-anak pun keluar. Kenapa? Dicintai oleh mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah menyuruh kita mencarinya di tengah-tengah orang-orang miskin. Maknanya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada orang yang memperhatikan para fakir dan miskin. Mereka tidak pernah takut karena harta itu tak pernah berkurang karena sedekah. Tentu masih ingat Abu Talha al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di saat turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian takkan mendapatkan kebaikan yang banyak sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Lalu dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Kebun itu letaknya di depan Masjid Nabawi sekarang.
depan Masjid Nabawi sekarang. Nabi dulu sering singgah di situ, meminum air di situ. Airnya sangat jernih dan pohon-pohonnya sangat subur. Lalu apa katanya? Fahiya fi sabilillah. Subhanallah, semuanya fi sabilillah. Tidak ada dia bilang bagi-bagi. Ini semuanya fi sabilillah. Karena apa, kaum muslimin dan muslimat? Yang di sisi Allah itu tidak perlu takut kita. Kita kan sudah tahu semua bahwasanya semua manusia dan jin dari awal sampai yang terakhir berkumpul bersama di padang yang luas, semua mengajukan permintaan dan semua Allah berikan. Itu tidak mengurangi perbendaharaan yang ada di sisi Allah, kecuali seperti seseorang meletakkan atau menanamkan ujung jarum ke dalam samudera yang luas, dan ketika diangkat, berapa liter tak angkat bang? Tidak ada yang terangkat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, walaupun sitan iyo jua disiko iyo jua, insya Allah yang di sisi Allah sangat banyak. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Kalau kita sendiri yang berdoa, mungkin sedikit yang turun, tapi kalau ramai yang mendoakan, tentu akan lebih banyak yang Allah turunkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah siapkan bagi siapapun yang rajin untuk bersedekah di bab apapun, membantu orang yang miskin, untuk membangun rumah-rumah Allah, memfasilitasi sampainya dakwah ke tempat-tempat yang tak terjangkau, dan memberikan beasiswa kepada para penuntut ilmu, atau menghidupi orang-orang yang berdakwah fi sabilillah, mendirikan lembaga-lembaga penyiaran, televisi dan sebagainya, mencetak buku-buku, menyebar situs-situs yang bermanfaat. Semua itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Termasuk diantaranya adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat, adalah orang yang suka memberikan maaf kepada orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan hutangnya kepada kita. Disebutkan ada seorang yang meninggal lalu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lalu dia lihat, unzuru hasanatihi, lihat ada gak kebaikan-kebaikannya. Rupanya dia tidak punya kebaikan yang berlebih. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, lalu dikatakan gak ada, saya tidak banyak kebaikan. Ghaira anni kuntu amuru ummali ayyumhilu za aw kulla mu'sir. Tetapi saya dulu selalu perintahkan kepada orang-orang saya, para pekerja saya, untuk memberikan tenggat kepada mereka yang belum mampu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Dan siapa yang tidak mampu membayar, kuntu atajawazu anhum, saya memutihkan hutangnya. Allahu Akbar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, apa kata Allah SWT? Wa ana al-yawma awla an atajawaza anka, dan saya, kata Allah SWT, lebih utama untuk memaafkan segala hutang-hutangmu. Allahu Akbar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, diceritakan oleh Sa'ad Al-Atiq dalam sebuah ceramahnya, ada seorang laki-laki pengusaha, businessman bimakna kalimah, orang kaya. Dia diantara kesukaannya adalah, atau diantara kebiasaannya adalah suka memberi orang berhutang dengan segala keperluan dan hajat, karena dia tahu
Man kana fi aunil abdi kana Allah fi auni. Siapa yang senantiasa membantu hamba Allah, pasti Allah senantiasa membantunya. Sampai pada suatu masa dia didiagnosa ternyata kena penyakit kanker. Ujian baginya untuk bersihkannya. Dan sudah stadium lanjut. Artinya untuk kemungkinan sembuh itu mungkin agak jauh, tinggal menikmati hari-hari akhir dari kehidupannya. Akhirnya dia panggil anaknya, laki-laki hanya satu semata wayang dan ada beberapa anak orang perempuan. Dipanggil saudara-saudaranya, orang tuanya, disempat ada tempat peristirahatan mereka, kemahnya. Lalu dia suruh untuk menghidupkan api untuk memanaskan ruangan. Kata beliau, tambah lagi kayu bakarnya supaya apinya besar. Mereka mengira karena beliau sakit mungkin takut kedinginan, dia tambah apinya. Lalu dia keluarkan dari bawah bantalnya sebuah buku catatan hutang piutang orang. Lalu dia katakan, Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, andainya saya mati, saya tuh sudah tinggalkan untuk kalian warisan yang seandainya semua kalian tinggal tidur saja sampai mati, itu tidak habis kalian nikmati. Itu tidak akan habis kalian nikmati. Bapak kayuri, artinya dibagi warisan sama anaknya tadi dengan ayahnya dengan keluarganya. Habis itu lolok yuk kojo, lolok makan, tidak akan habis harta itu. Oleh sebab itu saya ingin memerdekakan diri saya. Maka ini catatan hutang orang pada ayah yang jumlahnya hanya 8 juta rial. Etong jel 8 juta rial. Kalian sampai ibu? Hah? 20 apa? 20 ibu juta. Ada 32-nya. Mana nih ya Allah? Ompek kali 8 memang 32 dah. Kalau pandainya metong lihat 32 ibu juta. 32 ibu juta. Jadi banyak mau bunyi bang. Itulah ini dia masukkan catatan itu ke dalam api unggun tadi. Mau dihalangi sama anaknya yang laki-laki tadi, tapi apa kata ayahnya? Apa ditahan? Biarkan ayahmu, itu bagiannya. Karena yang ditinggalkan jauh lebih banyak. 8 juta dia merdekakan. Ada yang bilang, ya Allah, inni a'taqtuhumul an fa'atiqni minan nar. Ya Allah, sekarang saya bebaskan mereka dari hutang-hutang ini, mohon bebaskan aku dari api neraka. Subhanallah. Mohon bebaskan aku dengan api neraka. Kaum muslimin dan muslimat, ya, kalaulah dengan membantu hewan Allah bisa menghapus dosa-dosa seorang pezina, berapa malam-malam terkutuk yang dia lalui. Lalu ketika dia berjalan di panas terik matahari, dilihatnya seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu dia turun ke telaga dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Allah mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan orang yang memberi makan manusia yang lebih berharga, memberikan minuman kepada anak Adam yang paling dimuliakan, membebaskan hajat-hajat orang yang sedang dalam kesulitan, pasti akan lebih besar dari janji yang atau apa yang telah Allah janjikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena azan nanti kita sambung selepas azan menjelang qaban insyaallah taala.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. اللهم بارك الصلاة. Kaum muslimin kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Ada seorang anak laki-laki, ibunya dirawat di rumah sakit, masuk ICU, tidak boleh dikunjungi kecuali saat-saat tertentu. Ketika dia mau datang ke rumah sakit, ketika mengisi bensin atau bahan bakar di SPBU, maklum kalau yang di negeri Jazirah Arab itu panasnya luar biasa di musim panas. Dia melihat ada seekor induk kucing dengan 3 bayinya kehausan. Tanda dia kehausan, ibunya mengambil air dari titik-titik atau air AC yang netes. Netes satu dia ambil, dimasukkan ke mulut bayinya tadi. Melihat itu orang ini tersentuh hatinya, lalu dia parkirkan mobilnya, dia beli air minum, lalu dia letakkan dengan kucing dan anak. Subhanallah, berlomba kucing itu minum. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Selesai dia kasih minum, dia pergi ke rumah sakit. Nah, sesampai di rumah sakit dia cari ruang ICU, sampai di situ tidak ditemukan ibunya. Akhirnya berteriak dia histeris, takut ibunya sudah meninggal. Lalu para penjaga dia bilang, tenang, ibu anda dalam keadaan baik-baik saja. Wah, dia bilang apa? Di mana? Disebutkan dia di ruangan itu nomor sekian. Lalu dia berlari menuju tempat itu. Subhanallah, dia melihat wajah ibunya berseri-seri seperti tidak menanggung sakit sedikit. Allahu Akbar. Lalu dia menciumi ibunya pun menangis dan dia katakan, jazakallah khairan ya waladi, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ketika ibu dalam keadaan tidak sadar tadi, ibunya menceritakan bahwa ketika ibu tidak sadar tadi, ibu melihat kamu sedang memberi minum kucing yang 3 ekor, induk kucing dengan 3 ekor anaknya tadi. Melihat itu
saya pun bersyukur punya anak sepertimu. Tiba-tiba Allah angkat penyakitku seperti tidak ada sama sekali, dan inilah hasilnya. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, sedekah lagi. Benarlah kata Nabi alaihi salatu wassalam, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang-orang sakit kalian dengan banyak bersedekah. Kisah yang mungkin pernah tuan-tuan dengar juga, ada seorang ibu yang juga kena penyakit kanker, dan dia untuk membantunya di rumah, dia datangkan seorang TKW dari Indonesia, kalau tidak salah dari Jawa Barat. Nah, ibu ini, TKW ini ternyata baru 2 pekan melahirkan berangkat. Ibu ini tidak tahu, setiap masuk ke kamar mandi selalu lama. Yang kedua, selalu menangis ketika keluar. Sudah berkali-kali dilihat, sang majikan pun curiga ada apa, pasti ada yang tidak beres. Ini dia tanya, kenapa ibu amati kamu selalu menangis, keluar kamar mandi dan terlalu lama? Lalu dia ceritakan, saya sebenarnya karena kebutuhan, baru saja melahirkan sudah harus berangkat ke sini. Lalu anakmu di mana? Anakmu ditinggal dengan neneknya. Ya subhanallah. Terus kamu di kamar mandi ngapain? Rupanya dia mengeluarkan air susunya, dan itu sangat menyakitkan kaum muslimin. Sangat menyakitkan. Karena memang harus dihisap oleh anaknya. Apa kata sang ibu tadi? Memang dasar orang pemurah bukan pemarah. Lalu dia katakan, pergilah kamu pulang dulu. Ini gajimu 2 tahun, padahal dia baru bekerja 2 bulan, dibayarnya 2 tahun karena kontraknya 2 tahun. Kemudian ini untuk tiketmu pulang, ini nomor ibu, kalau kamu mau ke sini lagi nanti setelah menyusui anakmu, ini nomor, silahkan hubungi, kami akan berikan tiket dan buatkan calling visa lagi. Subhanallah. Dengan itu Allah berikan pula dia kesembuhan, padahal sudah diponis tidak akan sembuh lagi. Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya Allah menggantinya dengan apa? Andainya dia teruskan berobat, berapa banyak yang harus dia keluarkan, tapi hanya dengan membayar gaji 2 tahun, lebih sedikit daripada berobat ke sana kemari, dan yang lebih lagi hilang penyakit tanpa kesan. Sampai para dokter pun pada bingung, apa yang kau lakukan? Yang ibu lakukan? Saya tidak apa-apa. Lalu dia ceritakan kisahnya dengan pembantunya, dan itulah rupanya yang Allah berikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, yang seperti ini banyak terjadi. Nah, dari kisah-kisah tadi, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita tarik? Tidak ada kesimpulan, lanjut tahu itulah. Nah, 1, bahwa sedekah tak pernah membuat orang jatuh miskin. Utsman bin Affan, bukan setengah, semuanya, bukan untungnya, modal-modalnya. Karena benarlah Nabi alaihi salatu wassalam, la yanqusu malun min sadaqah, atau la tanqus sadaqatun min mal. Yang kedua, orang yang suka berinfak dan bersedekah pasti akan lebih bahagia daripada mereka yang tidak berinfak dan bersedekah. Sebab apa? Dia tidak mungkin bersedekah kecuali karena sudah bahagia. Tidak mungkin membahagiakan orang kecuali orang yang bahagia. Akhirnya Allah tambah kebahagiaannya. Abdul Malik ibn Marwan, orang khalifah yang sangat terkenal di kalangan Bani Umayyah. Beliau juga seorang ulama, penuntut ilmu. Dikatakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, laqad tazawwajta ajmalan nisa, kamu sudah menikah dengan wanita yang tercantik. Wamtataita afraha markab, dan sudah mengendarai
kendaraan yang paling mewah di zamannya. Wanimta ala ahnai sarir, dan sudah tidur di kasur yang paling empuk, dan sudah sampai pada puncak kekuasaan. Ma baqiya min sa'adatika, apalagi kebahagiaan yang paling menyenangkan yang kamu dapat. Apa jawabannya? Idkhalus sururi fi qulubil ikhwan, bisa memasukkan rasa bahagia kepada saudara-saudara. Allahu Akbar. Karena memang membuat orang bahagia membuat kita pula ikut berbahagia. Jadi orang yang paling bahagia adalah yang paling suka berinfak fi sabilillah. Terus yang ketiga, bahwa orang yang bersedekah adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Karena tidak mungkin memberikan karena Allah kecuali orang yang imannya kuat kepada Allah SWT. Gimana Pak? Awak sejak nabung jak muda lah tiba-tiba tiba-tiba ada pengumuman dari Ustaz John buat musajinya. Mak, kalau bukan karena keimanan tidak sanggup, berat. Tapi karena keimanannya, seperti yang pernah Anda ceritakan di sini, ada seorang dosen, masih ingat? Dosen bercita-cita bikin masjid dengan biaya sendiri, sampai-sampai lupa memikirkan beristri. Itu kan lah? Lalu boleh ada mengingatkan. Ini kisah di zaman ini. Dosen di Malang. Jadi sampai lupa dia mempersiapkan diri untuk menikah. Masjid selesai, orang pun sudah memikirkan dia untuk menikah. Apa kisah menikahnya? Dia suatu hari kembali pergi ke pondok tempat dia belajar dulu. Lalu Pak Kiai mengatakan kepadanya, tanggal sekian hari itu kamu datang ke sini ya, necis sedikit. Karena dia memang gaya seperti saya juga, tidak suka necis gitu. Kok ngaku aja dia tidak pernah necis tampilannya. Akhirnya besok pakai jas, pakai sepatu yang baru ya, pakai yang baru. Nah, iyalah. Dia mengira mungkin kiai bermenantu atau begitu sebagainya, atau ada acara pesantren. Dia tidak nanya juga, datanglah dengan pakaian yang lengkap. Lalu kata kiai, hari ini kamu akan dinikahkan. Itu calon istrimu, itu calon mertuamu. Waduh katanya, ya tidak ada persiapan sama sekali. Saya tidak siap Pak Kiai. Apa yang tidak siap? Saya tidak punya apa-apa. Kalau itu kami sudah siapkan semuanya. Tinggal lagi kamu mau atau tidak. Kok so sandiwara lah saya. Iya saja. Dan macam itu ya potongnya. Asal ngomong nikah kami nongong dari alif sampai ya. Nyawa anu nak nikah le, suangnya ada atin. Nah, tapi alhamdulillah jadi juga menikah. Dan dia tipati. Nah, kok buka kardus kan ya? Nah. Jadi rupanya orang yang mikirkannya. Akhirnya kalau gitu saya minta izin pada mak saya minta izin sama mak. Telepon maknya, mak, saya menikah. Tentu maknya terkejut lagi. Kamu kok nggak bilang-bilang dok? Katanya dicegah ditodong sama Pak Kiai. Kalau kiai, kalau orang Jawa kan kalau bilang kiai itu manut kan, takut kualat. Jadi akhirnya kalau Mbah Kiai yang bilang, teruskan nak, ibu sudah ridha. Jadi dia menikah. Tidak lama ada menikah dan mulai bahagia. Alhamdulillah. Temu pula kawan lama, sama di pondok dulu, sudah jadi pengusaha batik di Pekalongan, pengusaha sukses, kaya. Punya anak gadis pula. Ini kan Ustaz kan sudah hampir 40 umurnya. Jadi kan ini kan, tentu anak temannya minimal umur 18 kan. Anaknya tamat pondok pula. Nak dinikahkan. Kamu tentu di kampus pasti punya banyak anak bimbingannya kan, yang baik-baik. Tolong carikan calon menantu saya. Siap katanya. Dicari, ada yang siap. Diajaklah untuk basawaan, untuk bertamu ke rumah calon. Dan diatur, nanti kamu duduk sini,
calon mertuanya di sini ustadznya. Jadi dia diapit dan dikasih tahu sama anak gadisnya untuk tengok nanti melintas kan, tengok calon kamu itu. Entah karena gugup, karena grogi, anak muda tadi lupa maunya cabut kunci motornya, takut hilang, dia pergi keluar dulu ngambil kunci motor. Karena mereka asik bercerita, supaya lebih nyaman ceritanya, majulah ustaz nih ke tempat yang di tengah tadi, anak muda tadi, yang calon itu. Di waktu itulah lewatnya anak gadis itu. Nampak, siapa yang nampak? Ustaz ini. Ya dia sesuatu halus. Sesuatu halus dia. Andaklah dapat apa yang itu ya lah. Allah musta'an. Sudah itu anak tadi subhanallah, Allah berikan dia mau sama ustaz itu. Setelah dilihatnya dah tidak ada pilihan lain lagi, dia masuk kamar, dah berbunga-bunga hatinya, tidak keluar lagi. Habis itu baru datang anak itu. Mereka kan bercerita, tidak tahu kan, tidak perhatikan lagi padahal lewat atau belum. Jadi habis itu udah lama minta izin pulang, subhanallah. Tidak lama datang telepon dari kawan tadi, sebulan anak kita alhamdulillah sudah setuju. Jadi pekan depan hari Ahad atau hari Sabtu, suruh anak itu datang ke sini supaya kita ta'arufkan, kenalkan itu. Dengan pedenya mahasiswa tadi pergilah sendiri lagi. Ustaz tidak pergi lagi kan? Sampai di situ kata anaknya bukan yang ini katanya. Maksudnya setelah pergi orang itu tidak mau dia. Dok, ini yang mau dicalonkan sama kamu, bukan katanya. Yang saya lihat bukan yang ini. Yang mana? Lalu kan ciri-cirinya. Itu teman Abi tuh, udah tua. Enggak apa-apa, biar tua enggak ada masalah. Saya mau sama dia. Dia sudah beristri, Dok, katanya. Sudah beristri, mau jadi istri kedua, mau. Allah, beruntung betul lah itu. Jadi memang membangun rumah Allah itu salah satu jalan memudah. Jadi kalau ada yang siap seperti itu, cepat selesaikan rumah-rumah Allah. Jangan khawatir, tidak usah pikir-pikir. Saya beberapa bulan yang lalu kan saya ke Jakarta tuh, bertemu dengan orang yang punya istri 4, ustaz. Dia sudah berikan resepnya sama saya belum sanggup aja masalahnya. Soalnya kapal saya masih kecil, belum bisa penumpang lebih dari 1. Nah, itu pun belum selesai. Nah, jadi oleh sebab itu kalau sempat kapal udah besar, tambah takut. Jadi kaum muslimin dan muslimat, walhasil diteleponlah kawan tuh. Waduh, salah langkah kita, salah sambung ya. Gimana caranya? Waduh, saya tidak bisa, saya sudah beristri katanya. Katanya dia siap nak jadi istri kedua kamu. Waduh, katanya. Gimana caranya? Nak kasih tahu, tidak tegang kasih tahu sama istri yang pertama. Enggak, akhirnya terpaksa buat modus. Ya, karena tidak ada jalan keluar. Anak itu sudah sudah diruqyah pun tidak sembuh juga. Bukan karena guna-guna, karena memang melihat ustaz itu berguna. Itulah Allah SWT yang siap. Terlambat memang, tapi dikasih 2 dengan proses yang super mudah, ya kan? Karena dia membangun rumah Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat, ada yang berminat silakan mendaftar. Iya, tapi jangan itu tujuannya. Susah itu tidak pernah bertujuan itu, ya. Tapi insya Allah kalau memang rezeki kita, Allah mudahkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, akhirnya jadi dia menikah. Akhirnya permisi sama istri yang pertama, Mas nanti pergi agak lama sedikit. Kemana Mas? Ke Pekalongan. Jadi dia bawa jualannya lebih banyak lagi. Dia jual minyak wangi dan lain-lainnya. Memang sengaja dibawa barangnya lebih banyak. Modus. Iya, karena menikahi anak gadis kan sepekan kan. Sepekan di rumah yang kedua itu, setelah itu baru berbagi hari. Tapi walaupun demikian ustaz tuh bingung luar biasa, tapi tetap juga merasa bahagia. Karena memang Allah yang berikan, Allah yang siapkan. Dia tidak pikir-pikir menikah,
Allah tundukkan hati orang memikirkan dia menikah. Bahkan tidak satu, langsung dua dalam waktu yang berdekatan. Dan caranya semuanya kejutan. Mau rezeki-rezeki kejutan, maka kejutkan Allah dengan prestasi kita, perbanyak saham kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita tabung akan kita tinggalkan. Aset yang kita tanam kalau tidak diinfakkan akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah yang akan ini. Jadi yang ketiga apa tadi Bang? Orang berinfak itu selalu bahagia. Yang keempat, berinfak itu mendatangkan kesembuhan, menyembuhkan dari segala penyakit. Ya utamanya pesakit psikis kita, sikap kedekut, tamak, dan suka berkalau mencari rezeki. Ini ada orang yang suka berkalau mencari zoki. Zoki itu tidak mesti berkalau, aman-aman saja. Kalau orang beriman pada takdir, ini ada yang tidak bilang, "Cu, ojonan cara masak tu. Asal buat kode isi kau tidak laku kode ini." Kan tidak bagus. Ya, takut rezeki kita. Andainya murid kita nanti lebih berjaya, tinggal kita bilang, dulu kan abang yang ngajar kamu masak, sekarang kamu lebih pintar, gini aja lah, kelolalah kode ini berdua, kelola kode ini kamu sendiri, biar saya cari kerja yang lain, saya kasih untung 60%, kamu 40%. Kan dia gurunya. Misalnya kaum muslimin. Jadi bahwasanya bersedekah itu menyembuhkan berbagai penyakit, medis dan non medis. Karena apa? Karena sebenarnya memang sakit itu datang dari rasa yang tidak bahagia. Kalau berinfak selalu bahagia, maka jarang dia akan merasa sakit. Yang kelima, apa aja? Dari kisah tadi. Yang kelima adalah bahwasanya bersedekah itu menaikkan keimanan. Oleh sebab itu orang-orang yang berinfak itu disebut dengan muhsin. Dan muhsin itu adalah martabat tertinggi dalam agama kita. Islam, di atasnya iman, di atasnya ihsan. Apalagi kalau diberikan dengan sembunyi-sembunyi. Yang keenam, bahwanya sedekah itu menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Abdullah bin Abbas mengatakan, sani'ul ma'ruf la yaqa. Orang yang berbuat kebaikan, suka bersedekah, tak akan pernah terjatuh. Wa iza waqa'a yajid wa in yaqa yajid muttaka'an. Kalau dia tersajatuh dan preset, pasti ada tempat bersandar yang Allah berikan. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Habis bahwa sedekah itu melindungi kita di hari kiamat. Irnar rajula fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas atau bainal khalq. Bahwa sedekah itu senantiasa menaungi kita sampai selesai umat semuanya dihisab. Subhanallah. Tahu enggak tuan-tuan panasnya teriknya matahari pada hari itu? 2 mil dari atas kepala. Bayangkan 60.000 derajat Celcius menurut pelajaran Ustaz John ya, 60.000 derajat Celcius panasnya. Sekarang aja yang jutaan, puluhan juta kilometer jauhnya tidak tanggung gerahnya, apalagi kalau tinggal 2 mil. Tapi sedekah melindungi kita. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya warajulun anfaqa tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Bersedekah lalu dia sembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu akan melindungi kita pada hari kiamat. Yang ke-8, bahwa infak dan sedekah mencegah dari kematian buruk.
Sana'iul ma'ruf, sana'iul ma'ruf taqi min masari'is su'. Sesungguhnya berbuat-buat kebaikan itu akan menghindarkan kematian yang buruk. Dan di antara yang paling penting adalah bahwa sedekah itu akan memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sedekatus sir, sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah didapat oleh seorang hamba dengan syarat dia hanya mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terserah kepada Allah untuk membalas, karena dia lebih tahu mana yang lebih baik dan pasti lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang menjelang benar-benar masa kita untuk menuai, masa kita untuk panen kebaikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing yang Allah berikan. Dan insya Allah jangan takut siko iya jua, sitan iya jua, abitoleh enggak, justru semakin bertambah. Alhamdulillah, masing-masing kita sudah merasakan itu, masing-masing dengan kadar masing-masing merasakan. Alhamdulillah, sedikit tapi masya Allah membuat hati luar biasa bahagia. Alhamdulillah, saya ikut di masjid ini, saya ikut di wakaf ini, saya ikut di misalnya sembako ini, saya ikut di bantuan sosial ini, saya ikut di pendidikan, saya ikut di dakwah. Semua kita punya saham. Alangkah indahnya di saat nanti di hari kiamat kita dipanggil dari semua pintu, seperti Abu Bakar dipanggil dari semua pintu. Ada bab khusus juga, pintu surga yang khusus namanya babus sadaqat, bab sedekah dengan segala bentuknya. Semoga Allah SWT jadikan hati-hati kita hati yang senantiasa menyukai itu. Mudah-mudahan manfaat-manfaat yang Allah janjikan dapat kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.